Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas peluang part yang pertama, yaitu tentang percobaan, ruang sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian. Simak terus video ini sampai akhir. Sebenarnya bab tentang peluang ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Hanya waktu itu yang dipelajari hanyalah peluang untuk kejadian-kejadian yang sederhana. Ya, di sini kita akan review, kemudian kita perdalam lagi menggunakan teknik kaidah pencacahan juga yang kalian pelajari di bab sebelum ini. Kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal peluang untuk kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang lebih kompleks. Oke, tapi di sini kita mulai dari istilah-istilah peluang terlebih dahulu. Ada percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Untuk menjelaskan istilah-istilah ini, saya pakai contoh soal. Jadi ini contoh bintang. Ya, di sini saya kasih kode contoh bintang. Nanti kalau ada di slide berikutnya atau part-part berikutnya, contoh bintang itu maksudnya ini, yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Ya, kalian semua tahu ya, dadu bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah kubus, berarti memiliki 6 buah sisi. Setiap sisi itu ada mata dadu. Mulai mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 sampai mata dadu 6. Nah, terus di sini kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu percobaan. Percobaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan satu kali atau lebih dengan suatu hasil yang dapat disimpulkan. Pada contoh bintang, percobaannya itu adalah pelemparan sebuah dadu. Di sini kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti dilemparnya cuma sekali, gitu ya. Jadi pelemparan sebuah dadu satu kali. Oke, nah terus gini. Ini ada kata-kata dengan suatu hasil yang dapat disimpulkan. Maksudnya gimana? Gini, kalau kalian misalkan bermain ya menggunakan dadu, dilempar, terus kemudian posisi dadu seperti ini. Maka ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian mendapatkan mata dadu 6, karena 6 yang menghadap atas. Gitu kan ya? Yang dilihat yang menghadap atas. Ya, itu maksudnya hasil yang disimpulkan. Oh, keluar mata dadu 6. Yang ini kalau kalian lihat, dadu satunya ini, sisi yang menghadap atas itu mata dadu 3. Ya, berarti hasilnya mata dadu 3. Dilihat sisi yang menghadap atas. Hasil yang dapat disimpulkan itu maksudnya seperti itu. Oke. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Yang namanya himpunan itu kan harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian di dalam kurung kurawal itu ada anggota-anggota dari himpunan tersebut. Nah, di sini ruang sampel tadi himpunan semua hasil yang mungkin. Semua hasil yang mungkin tadi kalau misalkan dadu dilempar, apa saja kemungkinannya? Ya ini kan, bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Berarti di sini ruang sampelnya ya himpunan itu semua. Semua hasil yang kemungkinan muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 nggak ada, kan nggak mungkin ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah ruang sampel. Berikutnya, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi anggota-anggota himpunannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi anggota-anggotanya. Kalau tadi himpunannya, sekarang anggota-anggotanya. Yaitu bedanya ruang sampel dan titik sampel. Yang keempat, kejadian. Kejadian ini definisinya adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diminta atau ditanyakan di soal. Di sini yang ditanyakan di soal kan ini. Kita lihat kalimatnya ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil. Berarti yang diminta prima ganjil. Mata dadu prima ganjil, bilangan prima ganjil apa aja? 3, 5, 7. Tapi 7 tidak termasuk dalam himpunan atau ruang sampel. Di sini kan himpunan bagian dari ruang sampel. Mata dadu prima ganjil berarti cuma ada 3 sama 5. Ya, jadi ini himpunannya. Oke, jadi paham ya? Ini adalah istilah-istilah dasar pada peluang. Berikutnya kita ke frekuensi relatif dan peluang suatu kejadian. Frekuensi relatif suatu kejadian A adalah perbandingan antara seringnya muncul kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dirumuskan, FRA sama dengan NA per N. FRA itu adalah frekuensi relatif kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A muncul, dan N itu banyaknya percobaan. Oke, misalkan seperti ini. Saya ambil contoh seperti contoh bintang tadi ya, pelemparan sebuah dadu. Ya. Misalkan dadu itu dilempar 10 kali, berarti banyaknya percobaan atau N-nya itu 10. Maka kan gini, misalkan dilempar pertama kali, keluar mata dadu 4 gitu ya, dicatat, keluar 4.
terus dilempar lagi, keluar 6, dicatat. Gitu terus sampai 10 kali. Kemudian hasilnya dinyatakan dalam tabel seperti ini. Jadi ini yang pertama mata dadu, lalu ini ada frekuensi. Mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu frekuensinya misalkan ini 3, 2, 1, 1, ini sudah 7 ya. Berarti misalkan ini 1, terus ini 2. Frekuensi itu maksudnya seberapa sering muncul mata dadu yang bersangkutan. Jadi maksudnya mata dadu 1 muncul 3 kali dari 10 kali percobaan yang dilakukan. Terus mata dadu 2 muncul 2 kali, mata dadu 3 muncul sekali, mata dadu 4 muncul sekali, mata dadu 5 muncul sekali, mata dadu 6 muncul 2 kali. Kalau kalian tambah, 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2, ya harus sama dengan 10 banyaknya percobaan. Ngerti ya? Nah, lalu seperti ini, kita cari frekuensi relatif masing-masing. Kita mulai dari mata dadu pertama. Frekuensi relatif kan banyaknya kejadian A muncul, berarti banyaknya mata dadu 1 muncul. Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 per banyaknya percobaan, 10. Berikutnya, mata dadu 2, banyak munculnya 2 kali. Dibagi banyak percobaan, 10. Ya sudah, gampangannya tinggal frekuensi ini kalian bagi sama N atau 10. Jadi yang ini 1/10, yang ini 1/10, yang ini 1/10, yang ini 2/10. Kalau kalian total, 3/10 plus 2/10 plus 1/10 plus 1/10 plus 1/10 plus 2/10 ini sama dengan 10/10 atau 1. Ya. Jadi total frekuensi relatif dari semua kejadian yang mungkin itu sama dengan 1. Oke? Nah, gini, kita coba pakai logika ya. Di sini, dadu itu kan bentuknya kubus. Berarti kan ke-6 sisinya itu kongruen. Kalau ke-6 sisinya kongruen, berarti harusnya banyaknya frekuensi yang muncul itu adil. Karena kan setiap sisi itu memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Logikanya kan gitu. Tapi ternyata dengan percobaan 10 kali pelemparan ini menghasilkan frekuensi seperti ini. Ya, ini timpang. Ada yang muncul 3 kali, ada yang muncul cuma sekali. Nah, inilah nanti hubungannya frekuensi relatif dengan peluang suatu kejadian. Jadi gini, jika percobaan itu dilakukan berulang-ulang kali, frekuensi relatif mendekati suatu nilai tertentu yang disebut dengan peluang suatu kejadian. Jadi gini, ini percobaannya kan cuma 10 kali. Coba diulang lebih banyak lagi. 100 kali, atau kita ambil yang bisa dibagi 6 ya, 120 kali gitu. 120 kali melempar dadu. Maka logikanya gini, dari 120 kali itu, ya secara normal lah ya, secara normal pasti muncul mata dadu 1 20 kali. Pasti terbagi rata. 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali. Kan gitu logikanya. Ya meskipun pada prakteknya nggak mungkin seperti itu, tapi ada lebih kurang pun paling 21, 19, 22 gitu. Nggak setimpang ini ada yang 3, ada yang 1 gitu ya. Ini karena percobaannya terlalu sedikit. Ngerti ya? Jadi kalau percobaan dilakukan berulang kali, semakin banyak percobaan itu diulang-ulang terus, maka nilai dari frekuensi relatif akan mendekati suatu nilai tertentu atau nilai teoritis yang kita sebut dengan peluang suatu kejadian. Yang dirumuskan, PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadian A, NA itu banyaknya anggota himpunan kejadian A, dan NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Jadi di sini misalkan, P1, peluang munculnya mata dadu 1, ya berarti kan N1 berapa? Jumlahnya ya cuma 1 kan, ya 1 per NS-nya 6. Nanti S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggotanya 6. P2 berapa? P2 ya berarti banyak anggota himpunan munculnya mata dadu 2, ya 1 juga, 1/6. P3 juga 1/6. P4 juga 1/6. P5 juga 1/6, dan P6 juga 1/6. Ya. Nah, tapi di sini kesamaan antara frekuensi relatif dengan peluang suatu kejadian, tadi kan ini frekuensi relatif kalau dijumlah sama dengan 1 ya. Ini juga peluang suatu kejadian kalau ditambahkan semua kemungkinan dari hasil yang mungkin, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1 juga. Oke, paham ya? Itu adalah perbedaan antara frekuensi relatif dengan peluang suatu kejadian. Atau bisa kita katakan seperti ini, frekuensi relatif itu didapatkan dari hasil percobaan. Peluang suatu kejadian itu teoritis. Teoritis hasil dari percobaan itu seperti ini, peluangnya segini. Paham ya? Berikutnya, di sini ada catatan.
nilai peluang suatu kejadian itu selalu antara 0 sampai 1. Ya masuk akal ya, kan nggak mungkin lebih dari 1. Yang namanya NA, banyaknya anggota himpunan kejadian A, nggak mungkin lebih besar dari NS. Karena kejadian A itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nggak mungkin jumlah anggotanya lebih banyak dari ruang sampel. Makanya di sini PA itu maksimal 1 dan minimal 0. Negatif juga nggak mungkin. Namanya banyaknya kok kan nggak mungkin negatif. Ya jadi 0 lebih kecil sama dengan PA, lebih kecil sama dengan 1. Jadi di sini 0 sama 1 masih bisa ya. Ya, dia di antara 0 sampai 1 tapi 0 dan 1 ini ikut. Oke. Kalau misalkan PA sama dengan 0, itu kita sebut dengan kejadian mustahil atau tidak mungkin. Contohnya, peluang munculnya mata dadu 7 pada pelemparan sebuah dadu. Kan nggak mungkin. Mata dadu itu cuma ada 1 sampai 6. Nggak ada mata dadu 7. Itu namanya kejadian mustahil. PA-nya sama dengan 0. Dan kalau misalkan peluang kejadian A atau PA sama dengan 1, itu kejadian pasti. Pasti terjadi, peluangnya 1. Contohnya, peluang munculnya mata dadu bilangan asli pada pelemparan sebuah dadu. Ya, yang namanya bilangan asli, dari 1 sampai 6 itu semuanya bilangan asli. Ya pasti ini, PA sama dengan 1. Ngerti ya? Itu maksudnya kejadian pasti. Nah, terus kalau antara 0 sampai 1 gimana? Yang namanya peluang itu kan kita bicara ketidakpastian atau kemungkinan. Ya, kalau yang namanya antara 0 sampai 1 berarti ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan juga enggak. Dan sebagian besar peluang itu pasti berkisar antara 0 sampai 1. Karena kalau kita bicara peluang, erat kaitannya dengan yang namanya ketidakpastian atau kemungkinan. Oke? Nah, kalau kita kembali ke contoh bintang, peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah NA-nya berarti kan tadi mata dadu prima ganjil kan 3 sama 5, berarti NA-nya 2. NS-nya 6, berarti 2/6 atau sama dengan 1/3. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.